Jalan Pantura, yang nama resminya dulu adalah Jalan Raya Pos atau Jalan Raya Daendels, dibangun di masa pemerintahan Herman Willem Daendels. Panjang jalan ini sekitar 1000 km yang membentang dari Anyer hingga Panarukan. Bisa dibayangkan betapa susahnya membangun jalan sepanjang 1000 km pada saat itu. Perjalanan dengan kendaraan modern seperti motor dan mobil saja membutuhkan waktu seharian bahkan lebih. Apalagi membangunnya dengan peralatan yang tidak secanggih sekarang. Pastinya akan dibutuhkan waktu dan tenaga yang sangat besar. Semua dimulai pada tahun 1807. Saat itu sedang terjadi perang besar di Eropa yang dikenal dengan nama Perang Napoleonik atau Napoleonic War. Jenderal Herman Willem Daendels mendapatkan mandat dari penguasa Belanda, Louis Napoleon, yang merupakan saudara dari Kaisar Prancis, Napoleon Bonaparte, untuk mempertahankan Nusantara dari invasi Inggris. Saat itu, Belanda ada di bawah pengaruh Prancis. Dia resmi menjadi gubernur jenderal yang baru menggantikan Albertus Henricus Wyss yang menjabat sebelumnya. Perubahan drastis segera terjadi di Nusantara dalam berbagai aspek. Daendels yang ditugaskan mempertahankan Pulau Jawa dari invasi Inggris sebenarnya sedikit kurang yakin karena ia menyadari betapa kuatnya Inggris di lautan pada saat itu. Tugas mempertahankan Pulau Jawa menjadi berat karena sebelumnya Inggris telah berhasil menguasai Sumatera, Ambon, dan Pulau Banda. Kondisi diperparah karena Prancis tidak dapat mengirimkan pasukan bantuan dalam jumlah yang besar karena jalur lautnya telah diblokade oleh Inggris. Dalam situasi yang sangat mendesak itu, dia mengeluarkan berbagai kebijakan baru, seperti meningkatkan jumlah tentara dengan merekrut personil dari berbagai suku di Nusantara. Kebijakan ini mengherankan para perwira barat yang sangat tidak mempercayai prajurit lokal karena takut mereka akan memberontak dan berkhianat di kemudian hari, seperti yang terjadi pada peristiwa revolusi Prancis. Sebagai pengagum republik dan sosok Napoleon, ia percaya konsep kesetaraan lebih dari para gubernur jenderal sebelumnya. Kalau kalian mau tahu ceritanya, tulis aja di kolom komentar. Mungkin bakalan aku bahas di video-video berikutnya. Daendels sadar bahwa Inggris bisa saja menginvasi kapanpun. Untuk mempertahankan Pulau Jawa, dia membutuhkan pasukan yang senantiasa siap untuk dikerahkan ke berbagai wilayah di Jawa. Daendels yang merasa kualitas dan kuantitas persenjataan para prajurit sangat buruk, segera memerintahkan pembangunan pabrik senjata di kota Semarang dan kota Gresik. Tidak hanya itu, ia juga membangun pangkalan armada laut di Anyer dan Ujung Kulon, membangun beberapa benteng, dan membangun jalan sepanjang 1000 km dari Anyer hingga Panarukan. Bagaimanakah latar belakang timbulnya kerja rodi? Apakah pengerjaan proyek yang dilakukan oleh pekerja mendapatkan bayaran dan upah?
atau dilakukan dengan paksaan pemerintah Belanda di bawah todongan senjata, apakah kerja paksa atau kerja rodi dilakukan semata-mata tanpa mendapatkan upah sedikit pun, atau justru upah dan bayaran dari pemerintah Belanda dikorupsi oleh para bupati dan pimpinan wilayah Indonesia pada zaman dahulu yang membuat para pekerja menderita? Apakah ada kaitannya dengan sejarah panjang korupsi di Indonesia? Dan apakah manfaat dari hasil kerja rodi tersebut? Dilansir dari Ensiklopedia Britannica tahun 2015, kerja rodi atau kerja paksa adalah kerja yang dilakukan di bawah tekanan kelompok atau pemerintahan. Tujuan dari kerja rodi adalah untuk membangun jalan sepanjang 1000 km dari Anyer hingga Panarukan. Selain itu, para pekerja juga membangun pelabuhan dan kapal perang untuk kepentingan pemerintah Belanda. Daendels terinspirasi dari jalan raya yang dibangun kerajaan Romawi pada zaman kejayaannya. Tujuan utama dari pembangunan jalan sepanjang 1000 km ini adalah untuk mempermudah pengiriman logistik dan mobilitas pasukan Belanda di Pulau Jawa sehingga bisa cepat melakukan pergerakan apabila datang ancaman dari Inggris. Semasa menjalankan kebijakan kerja rodi, rakyat dibuat sangat sengsara dengan kebijakan ini. Para pekerja yang terdiri dari rakyat pribumi harus membuka lahan terlebih dahulu dengan cara menebang pohon dan menggali batu. Lebih parahnya lagi, para pekerja tidak diberikan upah dan mendapat perlakuan di luar kemanusiaan. Menurut Peter Carey, seorang sejarawan Inggris yang mengkhususkan diri dalam sejarah Indonesia, utamanya sejarah Jawa, mengatakan bahwa proses pembangunan jalan ini memakan korban jiwa antara 7.000 hingga 14.000 orang. Namun ada juga sumber yang mengatakan bahwa korbannya mencapai 30.000 orang. Jalan Raya Pos adalah salah satu kebijakan yang sangat menentukan sekali. Kota seperti Bandung tidak mungkin akan ada Bandung. Setelah Daendels datang, tidak mungkin lagi ini bisa ada dua kekuasaan. Mulai terpusat kepada Batavia dan Jalan Raya Pos adalah salah satu jalan strategis untuk membuat pertalian antara bagian-bagian yang dulu tidak dikuasai Belanda. Waktu Raden Rongo, Bupati Budono dari Madiun, memberontak pada 21 November 1810, Daendels dengan cepat dengan pakai Jalan Raya Pos bisa mendatangkan pasukan cadangan ke Jawa Tengah dan dia ditaklukkan dan dia dibunuh 17 Desember. Jadi baru saja 3 minggu atau 4 minggu setelah pemberontakan itu bisa diredam. Tahap awal pembangunan jalan ini dimulai dari Anyer menuju Cilegon, Serang, Tangerang, Batavia, hingga wilayah Bogor. Namun setelah Inggris melakukan blokade jalur yang menuju pelabuhan Batavia, Daendels mulai mencari pelabuhan alternatif yaitu Cirebon dan Tegal. Daendels kembali mendapatkan masalah, yaitu pengangkutan komoditas pertanian dari Bogor menuju Cirebon, terkendala pemberontakan Bagus Rangin di wilayah Cirebon. Kalau kalian mau tahu ceritanya, tulis aja di kolom komentar. Mungkin bakalan aku bahas di video-video berikutnya. Selain itu, ternyata jalan antara Bogor dan Cirebon hanyalah jalan desa kecil yang tidak mungkin dilalui oleh kendaraan pengangkut. Dia kemudian memerintahkan Kolonel von Lutzow untuk melakukan pemetaan jalur Bogor-Cirebon. Setelah ditemukan jalur yang sesuai, proyek pembangunan jalan Bogor menuju Cirebon pun dilanjutkan. Proyek ini juga dibantu oleh militer karena jalan yang dilalui sangatlah sulit sehingga peralatan pertukangan milik pekerja tidak mungkin digunakan. Peralatan dan senjata berat seperti meriam pun digunakan untuk meruntuhkan batuan besar. Selama ini, kita semua diceritakan bahwa proyek pembangunan jalan ini tidak mendapatkan upah sama sekali. Namun belakangan timbul ke permukaan bahwa sebenarnya Daendels memberikan upah kepada para pekerja yang membangun jalan ini. Bahkan terdapat rinciannya. Contoh untuk rute Cisarua-Cianjur, para pekerja dibayar Rp10 per bulan. Lalu Parakan Muncang ke Sumedang dibayar Rp5 per bulan. Dan dari Sumedang ke Karangsembung dibayar sekitar Rp4. Perbedaan jumlah bayaran ini menyesuaikan dengan sulitnya medan. Semakin sulit dilalui, semakin banyak pula upah yang mereka terima. Tak hanya mendapatkan bayaran, mereka juga mendapatkan jatah beras dan garam untuk makan sehari-hari. Jika kita bandingkan dengan sistem kerja sekarang, kalau dilihat-lihat,
sebenarnya cukup adil. Ibaratnya gaji uang adalah gaji pokok, sedangkan jatah beras dan garam adalah uang makan. Uang yang sudah dianggarkan tersebut kemudian diserahkan kepada bupati yang menjabat di masing-masing daerah. Menurut Profesor Djoko Marihandono, pengajar sejarah dari Universitas Indonesia mengatakan, sistem pembayarannya, pemerintah memberikan dana kepada para prefek atau pejabat pilihan raja kepada para bupati, itu buktinya ada, sedangkan dari bupati ke pekerja, itu tidak ada buktinya. Orang-orang yang dipekerjakan oleh Daendels di situ sebenarnya bukan penduduk sekitar jalan raya itu. Karena dengan jelas Daendels itu memerintahkan agar penduduk yang tinggal di sepanjang jalan yang dibangun itu tidak boleh ikut serta ikut membangun karena apa? Karena diminta untuk konsentrasi ke pertanian, yaitu perkebunan kopi, gula, ya, tebu, ya, dan juga padi. Oleh karena itu dia memanggil orang dari Jawa. Jawa dikerahkan di situ. Nah, khusus untuk parakan Muncang sampai ke Sumedang dan Sumedang sampai Cirebon, dikerahkan orang dari Cirebon. Kalau didasarkan pada arsip yang ada, begitu. Dan mereka juga dapat gaji, ya. Dapat gajinya juga berbeda-beda, tergantung medannya. Selain dapat gaji, juga mereka mendapatkan beras dan juga mendapatkan garam. Selain itu, beliau juga pernah menulis bahwa ada satu kasus di wilayah Priangan di mana petani menyerahkan spikul kopi seberat 250 pon kepada bupati. Namun bupati menyerahkan kepada para pejabat Eropa seberat 140 pon per pikul. Jika sudah seperti ini, maka mau tidak mau timbul kecurigaan bahwa sebenarnya yang menyebabkan para pekerja menderita bukan karena tidak diberi upah, namun karena uangnya berhenti di bupati. Perilaku korupsi seolah sudah mendarah daging dan diturunkan secara turun-temurun oleh masyarakat Indonesia. Dalam buku Dari Soal Priai Sampai Nyi-Blorong, karya Ong Hok Ham menyebut bahwa para petani sering menjadi target penyelewengan yang dilakukan oleh para bupati. Jadi semisal anggaran untuk para pekerja dari atasan adalah sekian rupiah, namun ketika sampai ke para pekerja sudah berkurang karena telah melalui beberapa tangan. Menurutmu ironi apa enggak sih hal kayak gini itu? Setibanya di Karangsembung, dana untuk mewujudkan proyek pembangunan tersebut sudah habis. Sedangkan jalan-jalan yang dibangun masih sangat panjang. Untuk menangani hal tersebut, Daendels kemudian menekan Sultan Cirebon untuk menyerahkan tanahnya. Sultan membebaskan tanahnya setelah Daendels menjanjikan jalan itu bisa digunakan untuk mengangkut kopi yang juga memberikan masukan kepada Sultan Cirebon. Untuk menyiasati dana yang habis, Daendels kemudian mengumpulkan semua pengusaha pribumi termasuk Bupati Jawa Tengah dan Jawa Timur di rumah residen Semarang. Di sana dia meminta untuk menyediakan tenaga kerja dengan sistem yang berlaku di masyarakat, yaitu Herendienst atau kerja wajib untuk raja. Menurut Djoko Marihandono, prinsip kerja wajib itu karena penduduk menempati tanah milik raja, maka wajib hukumnya untuk memberikan upeti kepada raja. Ini dipakai Daendels untuk memerintahkan bupati dan pimpinan wilayah agar mengerahkan penduduk untuk bekerja. Pekerjaan pembangunan jalan pun diteruskan hingga sampai ke kota Surabaya. Daendels mengumpulkan para bupati di Semarang untuk meminta bantuan kepada para bupati untuk mengerahkan penduduknya itu yang didasarkan pada sistem feodal pada saat itu. Bahwa penduduk itu secara tahunan mereka harus menyerahkan upeti kepada para bupati. Kemudian mereka juga gotong royong untuk membangun, memelihara, membangun jembatan dan sebagainya. Nah, Daendels karena uangnya sudah habis, maka dia meminta kepada para bupati untuk menggunakan sistem feodal itu. Kolonialisme tidak ada jika tidak ada ketimpangan di dalam masyarakat pribumi sendiri. Hampir tidak bisa membayangkan kolonialisme tanpa memikirkan aspek feodalnya. Dan saya kira orang seperti Pram sangat paham itu, sangat paham gitu. Sangat menekankan bagaimana Daendels dan juga penguasa sesudahnya itu menggunakan sistem kekuasaan tradisional untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Gitu. Agustus 1808, Daendels melakukan kunjungan ke Surabaya. Di sana dia melihat bahwa ujung timur adalah daerah potensial bagi produk tanaman kopi, gula, dan nira. Di samping itu, Selat Madura yang berpotensi dijadikan tempat pendaratan pasukan Inggris membuat Daendels memerintahkan Rottenbuller untuk meneruskan pembangunan jalan ke Panarukan
dan tidak dilanjutkan ke Banyuwangi karena Banyuwangi dianggap tidak berpotensi untuk dijadikan pelabuhan ekspor. Di sisi lain, Panarukan dipilih sebagai ujung timur dari jalan ini karena dekat dengan wilayah Besuki yang menghasilkan banyak produk tropis yang penting. Keberadaan Jalan Raya Pos masih bisa dirasakan manfaatnya hingga saat ini. Namun masih menjadi perdebatan perihal pembangunannya. Di sisi lain, jalan ini dipuji karena berbagai manfaatnya, namun di sisi lain banyak juga yang mencaci karena banyaknya korban pribumi yang berjatuhan. Sastrawan tersohor Indonesia, Pramudia Anantatur, dalam novelnya Jalan Raya Pos, Jalan Raya Dendels tahun 1995, beliau mengakui bahwa Jalan Raya Pos yang dipergunakan sejak tahun 1809 telah menjelma sebagai infrastruktur penting nan abadi. Selain memangkas waktu perjalanan, jalan ini juga menimbulkan pergerakan penduduk yang berpengaruh terhadap segala bidang, serta mengubah kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakat Jawa. Terlepas dari berbagai kontroversi yang menyertai proses pembangunannya, kehadiran Jalan Raya Pos menimbulkan dampak yang luas. Berkat Jalan Raya Pos, perjalanan dari Semarang ke Batavia bisa ditempuh hanya dalam waktu 5-6 hari. Pengangkutan barang dan hasil pertanian atau perkebunan dari berbagai daerah juga lebih lancar. Laporannya bukan menguntungkan atau tidak bagi pribumi, tapi hasilnya itu naik. Hasil komoditi dagang itu naik, kopi itu naik. Jadi ya itu yang terjadi karena dengan adanya transportasi ini barang-barang atau komoditi dagang ini menjadi lebih cepat sampai ke gudang pemerintah. Itulah sejarah masa kependudukan Belanda di Indonesia pada era Herman William Daendels. Menurutmu, apakah Daendels sudah melakukan hal yang tepat? Bagaimana dampak pembangunan tersebut bagi Indonesia dulu dan sekarang? Dan kenapa perilaku korupsi seolah sudah melekat dan kerap kali dilakukan oleh masyarakat Indonesia? Sekian pembahasan dari aku kali ini. Kalau menurut lu aku ada yang salah, atau lu mau komen, atau lu mau nambahin, atau lu mau kritik, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya.